Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 5? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia, pembelajaran kelima. Muatan pelajaran IPA, SPDP, dan Bahasa Indonesia. Anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah baiklah anak-anak, untuk muatan pembelajaran IPA kita akan belajar nama dan penyebab gangguan pada peredaran darah manusia. Nanti kalian simak gambar-gambar jenis penyakit berikut ini. Nama-nama dan penyebab gangguan pada peredaran darah manusia. Contohnya yang pertama, jantung koroner. Penyebab jantung koroner adalah adanya penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. Yang kedua, varises. Penyebab varises adalah tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung terlalu banyak. Umumnya, varises ini terjadi pada bagian betis. Yang ketiga adalah hipertensi. Penyebab hipertensi adalah tingginya tekanan darah daripada tekanan darah normal. Dan hipertensi ini bisa terjadi karena stres, banyak makan makanan berlebihan, merokok, dan minum minuman alkohol. Yang keempat adalah anemia. Penyebab anemia diantaranya adanya perdarahan akibat kecelakaan atau luka di bagian luar atau dalam tubuh, dan kekurangan produksi sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat besi. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita, diawali dengan melaksanakan kebiasaan-kebiasaan hidup yang sehat. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran yang kedua adalah SPDP. Silahkan kalian lihat tayangan gambar berikut ini. Setelah kalian melihat tayangan gambar, kalian bisa melihat ada gambar-gambar tarian daerah. Ada tari topeng dari Betawi yang menggunakan properti topeng. Ada tari Pakarena dari Sulawesi Selatan yang menggunakan properti kipas. Dan ada pula tari piring dari Sumatera Barat yang menggunakan properti berupa piring. Nah, anak-anak, setelah melihat gambar tadi, kita akan mempelajari properti tari. Properti tari adalah perlengkapan yang tidak termasuk kostum dan tidak termasuk perlengkapan panggung, tetapi merupakan perlengkapan penari. Misalnya tadi ada topeng, ada piring, ada kipas. Nah, properti tari merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Ada tari yang menggunakan properti dan ada tari yang tidak menggunakan properti. Tarian daerah satu dengan daerah yang lain itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga properti tari yang digunakan pun berbeda. Nah, sekali lagi coba kalian amati gambar tari-tarian berikut ini. Kira-kira properti apa saja ya yang digunakan? Nanti dengan didampingi oleh orang tua, kalian tuliskan properti-properti tari tersebut dalam lembar kerja yang sudah ada. Nah, selanjutnya anak-anak, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam jenis pantun.
Hari ini kita akan belajar ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun, ada yang sudah bisa? Ya, betul. Ciri-ciri pantun diantaranya pantun mempunyai 4 baris. Setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan pada pantun, baris yang pertama, kedua adalah sampiran, baris yang ketiga dan keempat adalah isi. Setelah itu, pantun juga memiliki saja A, B, A, B, atau bisa juga A, 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 A. Anak-anak hebat kelas 5, hari ini kita akan belajar contoh membuat pantun berbalas dengan teman. Contoh pantun berbalas bisa kalian simak pada layar sebagai berikut. Contoh pantun berbalas yang Bu Guru sajikan adalah: jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tidak pernah sakit. Lalu dibalas dengan pantun teman: hitam legam burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Okelah kawan, ayo bergerak, bersepatu roda sesuka hati. Itulah contoh pantun berbalas dengan teman. Nanti silahkan kalian latihan membuat contoh pantun berbalas dengan tema olahraga. Anak-anak hebat kelas 5, simpulan dari pelajaran kita hari ini adalah kita harus senantiasa menjaga kesehatan tubuh dengan cara memperhatikan faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Serta dalam SPDP kita dapat mengenal berbagai macam contoh properti tari seperti topeng, kipas, selendang, dan yang lain-lainnya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita mempelajari contoh pantun berbalas dengan teman. Nanti setelah pembelajaran, kalian mengerjakan lembar kerja yang sudah Bu Guru sajikan dalam link di bawah ini. Tetap semangat belajar ya, ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, dan tetap belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.